Gi-hun terbangun seorang diri, terluka dan kebingungan. Satu-satunya yang selamat dari pemberontakan yang gagal melawan pasukan frontman. Sejak awal, suasana sudah terasa berat. Dampak dari akhir season kedua langsung terasa. Jung Bae dan beberapa pemberontak lainnya telah dieksekusi. Sementara hanya Gi-hun yang selamat, tanpa penjelasan yang jelas. Diliputi rasa bersalah, ia menuntut jawaban dari seorang penjaga bertopeng. Berteriak, "Kenapa kau tidak membunuhku seperti yang lain?" Emosi mentah dalam pelampiasan kesedihannya, menetapkan nada emosional yang mendalam untuk musim terakhir yang penuh penderitaan ini. Kita diberitahu bahwa 35 gamer dieliminasi dalam semalam, menyisakan 60 peserta dalam game. Meskipun kekacauan terjadi, infrastruktur game tetap berdiri. Frontman yang misterius tetap memegang kendali dan bersiap menyambut para VIP. Sekelompok penonton kaya raya yang menyaksikan kekejaman ini untuk hiburan mereka. Di luar, Detektif Junho masih menjalankan misinya secara diam-diam untuk menemukan pulau tempat game ini berlangsung. Di atas kapal, ia ditemani oleh Kapten Park dan tim kecilnya. Ketika operator drone mereka tiba-tiba menghilang semalaman, kecurigaan mulai mengarah kepada sang kapten. Seorang anggota kru lain, Pak Choi, menjadi semakin curiga setelah melihat kapten membawa obeng, yang mengisyaratkan bahwa mungkin dialah yang merusak misi mereka. Sementara itu, kita diperkenalkan pada Noel yang berada di balik garis musuh. Seorang pembelot asal Korea Utara yang menyusup ke fasilitas dengan menyamar sebagai staf. Misinya, mengungkap operasi pasar gelap yang mengambil organ dari para peserta yang dieliminasi. Dalam adegan yang mengejutkan dan penuh ketegangan, ia pura-pura bekerja sama dengan para penjaga korup, hanya untuk kemudian menyerang dan membunuh mereka. Ia bahkan menyelamatkan seorang gamer yang hampir diambil organnya saat masih hidup, memperlihatkan karakternya yang kompleks dengan rasa keadilan yang keras. Kembali di asrama, emosi meledak setelah kegagalan pemberontakan. Beberapa peserta menyalahkan Gi-hun karena telah membawa mereka ke kematian, sementara yang lain mengejeknya, menuduh bahwa semua itu hanya siasat untuk mengurangi jumlah pesaing. Seorang wanita yang tidak stabil secara mental bernama Seon Yeo, yang mengaku sebagai seorang dukun, menghantuinya dengan ucapan-ucapan menyeramkan tentang suara-suara arwah orang mati. Gi-hun hampir kehilangan kendali, mencekiknya sebelum akhirnya dihentikan oleh peserta lain. Kondisi psikologisnya jelas semakin memburuk. Twist utama dari episode ini muncul dengan pengumuman game mematikan berikutnya. Peta umpet. Para gamer dibagi ke dalam dua tim, merah dan biru, masing-masing dengan tujuan berbeda. Tim biru harus tetap bersembunyi selama 30 menit, atau menemukan jalan keluar tersembunyi. Tim merah diberikan pisau dan diperintahkan untuk memburu serta membunuh setidaknya satu anggota tim biru. Jika gagal, mereka sendiri akan dieliminasi. Untuk membuat game semakin rumit, setiap anggota tim biru diberikan kunci yang dapat membuka berbagai pintu di arena. Kunci ini bisa digunakan untuk melarikan diri atau mencari tempat persembunyian yang lebih baik, tetapi juga berisiko membuka jalan bagi pengejar. Kepanikan segera menyebar, dan beberapa gamer mencoba untuk menukar tim, sesuatu yang diizinkan selama kedua pihak menyetujui pertukaran tersebut. Kita melihat momen-momen menyentuh antara para karakter, seperti seorang ibu bernama Geumja dan putranya, Yongshik. Meskipun lututnya sakit dan membuatnya rentan dalam game yang membutuhkan kelincahan, Geumja bersikeras bahwa dia akan baik-baik saja dan meminta putranya untuk melakukan apapun demi bertahan hidup. Seorang peserta lain, Myung-gi, menawarkan diri untuk bertukar tempat dengan pacarnya yang sedang hamil, Jun-hye, dan secara sukarela mengambil posisi berbahaya di tim merah. Salah satu perkembangan paling mengganggu datang dari Namgyu, seorang gamer yang menyiksa temannya, Min-soo, dengan mengungkap bahwa ia telah membunuh seorang wanita yang mereka berdua cintai dalam game sebelumnya, dan bahwa Min-soo hanya bersembunyi dan tidak menolongnya. Peran psikologis ini menambah ketegangan yang mencekam, saat Namgyu berusaha mendorong Min-soo untuk menerima sisi gelapnya demi bertahan hidup. Saat tim biru diberi waktu awal 2 menit untuk bersembunyi, para gamer membuat keputusan dalam sekejap, bersembunyi atau mencari jalan keluar. Tim merah bersiap untuk membunuh. Beberapa peserta menyarankan untuk bekerja sama demi memperbesar peluang bertahan hidup, sementara yang lain langsung berpencar. Seorang anggota tim merah mengusulkan taktik berburu kelompok untuk memaksimalkan peluang membunuh. Gi-hun, yang masih hancur secara mental, berbisik pada dirinya sendiri. Ini semua salahmu. Saat pembunuhan kembali dimulai. Game peta umpet ini tidak seperti biasanya.
Dan yang semakin menarik adalah pengenalan mekanisme berbasis kunci. Setiap anggota tim biru menerima sebuah kunci, tetapi tidak semua kunci cocok dengan semua pintu. Penonton dengan cepat mengetahui bahwa ada 3 jenis kunci yang berbeda: lingkaran, segitiga, dan persegi. Putaran ini mendorong para gamer untuk bekerja sama agar bisa melarikan diri dari arena yang menyerupai labirin, meskipun ancaman kematian mengintai di setiap sudut. Hyunju segera menyadari hal ini dan mengumpulkan kunci lain dari rekan setimnya, Junhee dan Gongja, berharap kerjasama akan memberi mereka keunggulan. Sebagian besar episode berlangsung di arena luas yang dipenuhi dengan konfrontasi tegang dan pengejaran yang mengerikan. Sebuah duo yang sangat mengganggu muncul. Namgyu dan Myunggi, 2 anggota tim merah yang bekerja sama untuk memburu dan membantai tim biru. Namgyu, yang tidak stabil dan penuh kegirangan, menikmati tindakan membunuh, bahkan menggambarkan bagaimana cahaya menghilang dari mata korbannya seperti boneka. Myunggi, meskipun jelas ragu-ragu, tetap ikut serta, mengungkapkan betapa tipisnya batas antara orang biasa dan pembunuh ketika berada di bawah tekanan ekstrim. Salah satu alur paling memilukan dalam episode ini berpusat pada Gongja dan putranya, Yongsik. Beberapa waktu setelah Dead Game dimulai, Junhee yang sedang hamil mulai mengalami kontraksi di tengah kekacauan. Rasa sakit dan jeritanya menjadi ancaman serius, karena bisa menarik perhatian pemburu dari tim merah. Sementara itu, Gi-hun, yang masih trauma akibat pemberontakan yang gagal dan menyebabkan banyak kematian, bertemu dengan Daeho, yang menyalahkannya atas pertumpahan darah tersebut. Pertarungan mereka menjadi fisik, dengan Daeho hampir mencekik Gi-hun sambil berteriak, "Ini semua salahmu." Gi-hun memilih untuk tidak membunuh Daeho saat ia memiliki kesempatan. Di bagian lain arena, Seon-nyeol, seorang wanita yang mengklaim dirinya sebagai dukun, mengaku mendengar suara-suara yang membimbingnya menuju pintu keluar dan mengumpulkan sekelompok pengikut. Dia memimpin mereka melalui labirin, membuat ramalan-ramalan mistis tentang jalan yang harus mereka tempuh. Ketika mereka akhirnya mencapai sebuah pintu bertanda pintu keluar, menjadi jelas bahwa dibutuhkan 3 kunci, 1 dari masing-masing simbol, untuk membukanya. Salah satu adegan paling menghantui dalam episode ini adalah proses kelahiran Junhee. Ia melahirkan seorang bayi perempuan dengan bantuan Gongja dan Hyunju, sambil bersembunyi dari pembunuh tim merah yang berkeliaran. Kontras antara kelahiran dan pertumpahan darah sangat mengguncang. Tangisan bayi tersebut berisiko mengungkap posisi mereka, meningkatkan ketegangan emosional. Jeng Dae mengkhianati Seon-nyeol setelah dia membantunya menemukan pintu keluar, meninggalkannya tanpa perlindungan kepada Min-soo, yang kemudian membunuhnya. Pada akhirnya, Gi-hun berhasil memukul Do-hee dan menghentikannya, meskipun dia beralasan bahwa dia mengalami serangan panik dan sebenarnya bukan mantan tentara, melainkan hanya berbohong demi bisa bergabung dengan tim Gi-hun, dengan alasan merasa lebih aman. Tapi ini tidak membuat dendam Gi-hun menghilang, sehingga dia terus mencekik Do-hee, dan akhirnya, ia pun mati. Hyunju dibunuh oleh Myunggi saat mencoba melindungi Junhee dan Gongja, tapi Myunggi tidak mengetahui bahwa yang dia bunuh adalah Hyunju, membuktikan bahwa bahkan tindakan berani bisa berakhir fatal. Ketika Yongsik menyadari bahwa dia belum membunuh siapapun, dan karena itu terancam dieliminasi, ibunya membuat pilihan yang menghancurkan. Dia menawarkan dirinya sebagai pengorbanan. "Bunuh aku saja," pintanya, bersikeras bahwa hidupnya sudah cukup lama. Ketika Yongsik tidak bisa membunuh ibunya, dia mengincar Junhee, jadi Gongja terpaksa menggunakan senjata ikat rambutnya untuk menghentikan putranya. Para penjaga tetap mengeksekusi Yongsik beberapa saat kemudian. Pengingat kejam bahwa tindakan mulia tidak berarti dalam sistem yang dirancang untuk memaksimalkan penderitaan. Arena dibersihkan dari mayat setelah game peta umpet yang brutal. Para staf dengan diam-diam menyingkirkan para korban. Sementara Noeo, yang diam-diam menyusup ke dalam organisasi, melanjutkan misinya secara rahasia. Dia terlihat membantu ayah Nayeon yang terluka parah, sambil berkata, "Aku sedang mencoba menyelamatkan hidupmu." Momen ini menegaskan bahwa Noeo sedang melawan sistem Squid Game dari dalam, meskipun tujuan utamanya masih menjadi misteri. Di ruang tunggu, Gongja menghampiri Gi-hun, memberikan hantaman emosional yang kuat. Sambil menangis, dia mengakui bahwa kata-kata kasarnya mendorong putranya untuk mencoba menikamnya. Tetapi pada akhirnya dia harus mengakhiri hidup putranya sendiri, karena dia ingin mencoba membunuh Junhee. "Akulah yang membunuhnya, satu-satunya anakku." Perilaku keibuannya terhadap Junhee dan bayinya menjadi lebih jelas.
Dia melihat mereka sebagai kesempatan kedua untuk menjadi seorang ibu dan menebus dosanya. Dengan game mematikan yang telah berlalu, hanya 25 peserta yang tersisa. Setiap gamer yang tersisa sekarang berpeluang mendapatkan 1,724 miliar won. Kemudian, para gamer dihadapkan pada pemungutan suara lagi untuk menentukan apakah game akan dilanjutkan. Gongja memohon kepada kelompok untuk menghentikan pertumpahan darah, terutama demi Junhee dan bayinya. Mari kita hentikan game ini. Aku mohon, katanya, bahkan menawarkan bagiannya dari hadiah kepada yang lain. Namun permohonannya tidak cukup. 16 orang memilih untuk melanjutkan, 8 memilih untuk berhenti, dan Gi-hun absen. Hasil ini menjadi pengingat yang mengerikan bahwa keputusasaan finansial seringkali lebih berat daripada moralitas. Alhasil Gongja menjadi tidak tahan dengan banyaknya tekanan batin yang dia alami, dan akhirnya, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melakukan hal yang tak terpikirkan. Ini membuat Junhee merasa sangat kehilangan akan sosok ibu Gongja. Sementara Gi-hun merasakan tekanan emosional dalam dirinya akan perkataan-perkataan ibu Gongja sebelumnya. Sementara itu, di luar pulau, detektif Junho semakin dekat ke kebenaran. Dia melihat pantai yang tampak familiar. Mungkin tempat di mana dia ditembak oleh saudaranya, sang frontman. Pada saat yang sama, rekannya Pak Choi mulai curiga terhadap motif Kapten Park dan membobol rumahnya. Di sana, ia menemukan foto-foto mengejutkan yang menghubungkan Kapten Park dengan organisasi tersebut, termasuk foto yang menunjukkan dia bersama dengan sang perekrut Dead Game. Saat para VIP tiba, suasana berubah drastis. Para penonton elit ini disambut dengan keramahan oleh frontman, dan langsung membahas pertandingan-pertandingan sebelumnya seolah-olah itu adalah pertandingan olahraga. Alur cerita yang melibatkan Noel menjadi semakin rumit. Dia tampaknya telah membuat kesepakatan dengan seorang kepala petugas untuk melarikan diri dari pulau bersama gamer 016, seorang ahli bedah. Namun, rencana itu berantakan ketika kepala petugas menyadari bahwa gamer 016 yang asli sudah mati, dan seseorang, kemungkinan ayah Nayeon, sedang menyamar sebagai dirinya dengan bantuan Noel. Ini tidak masuk akal. Gumamnya, menyadari bahwa dia telah ditipu. Penipuan yang gagal ini memicu dinamika kucing dan tikus yang menegangkan, membuat seluruh misi Noel berada dalam bahaya. Ketegangan meningkat tajam ketika game kelima diumumkan. Variasi mematikan dari lompat tali. Para gamer harus menyeberangi jembatan sempit sambil menghindari tali yang berayun. Semuanya harus diselesaikan dalam waktu 20 menit. Secara mengejutkan, Junhee dan bayinya juga termasuk dalam barisan gamer. Saat Gi-hun dan yang lainnya memprotes, manajer bertopeng menjawab dengan dingin, "Setiap dari kalian adalah gamer. Tidak ada pengecualian." Aturan yang kejam ini memaksa Junhee, yang masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan dan mengalami cedera kaki, untuk menghadapi tantangan yang nyaris mustahil. Ini dikarenakan para VIP memberi saran gelap sebelumnya. Kenapa tidak biarkan saja bayinya ikut bermain? Frontman menerima ide tersebut tanpa ragu, menyoroti betapa kejamnya para penonton elit itu. Di tengah kekacauan itu, Gi-hun tampil sebagai sosok penuh belas kasih. Dia secara sukarela menawarkan diri untuk menggendong bayi Junhee menyeberangi jembatan terlebih dahulu, dan berjanji akan kembali menjemput Junhee. "Aku akan membantumu menyeberang," katanya dengan lembut. Ketika Junhee ragu untuk menyerahkan anaknya, Gi-hun meyakinkannya, "Kau bisa melukai bayimu tanpa sengaja." Nam Gyu, yang putus asa karena Minsu mengambil narkobanya, maju pertama, tetapi langsung terjatuh, dan akhirnya, ia mati. Penyeberangan Gi-hun sambil membawa bayi menjadi momen emosional dan visual puncak dalam Dead Game ini. Ia menghitung setiap lompatan dengan hati-hati, memeluk bayi itu erat-erat saat tali berayun dengan membahayakan. Ketika ia mencapai celah di jembatan, ketegangan mencapai puncaknya. Secara ajaib, ia berhasil. Manajer bertopeng mengumumkan, gamer 456, lulus. Gi-hun berjanji pada Junhee bahwa ia akan kembali, dan para gamer lainnya mulai mencoba menyeberang. Sebagian berhasil, sebagian lainnya gagal. Taruhannya semakin tinggi saat gamer 096 yang menerapkan taktik kejam. Ia berdiri menghalangi jembatan agar tak ada gamer lain yang bisa menyelesaikan game. Alasannya terdengar dingin dan sederhana. Jika tidak ada yang berhasil menyeberang, hanya dia dan satu orang lain yang akan tersisa. "Lalu kita berdua tekan tombol X dan keluar dengan membawa hadiahnya," katanya.
Gamer 096 yang terus berdiri di tengah jalan menimbulkan kepanikan, dan satu persatu gamer mulai jatuh ke kematian mereka. Sementara itu, Gi-hun berhasil membawa Bai Junhee ke tempat aman, namun sekarang ia menghadapi pilihan yang memilukan. Haruskah ia mengambil risiko kembali menjemput Junhee? Meskipun peraturan melarang kembali dan bahaya terus meningkat, Myung-gi sempat ingin membantu Junhee, tapi merasa pesimis ketika melihat kaki Junhee yang terkilir. Junhee menyadari bahwa ia tidak bisa menyeberang dengan kaki yang cedera, dan bahwa Gi-hun dilarang kembali, membuat keputusan yang paling menyayat hati. Kalau kamu mati, bayiku juga akan mati, katanya. Dalam tindakan terakhir sebagai seorang ibu, dia ingin memastikan bayi itu punya kesempatan hidup, jadi dia memutuskan untuk menjatuhkan dirinya sendiri, dan akhirnya, ia pun mati. Gi-hun terpukul secara emosional, kini menanggung tanggung jawab penuh atas keselamatan bayi itu. Game lompat tali akhirnya berakhir dengan beberapa yang selamat, termasuk Gi-hun, Jeng Dae, dan Myung-gi, namun korban yang jatuh sangat besar. Kembali ke asrama, Jeng Dae menghitung bahwa hadiah sekarang mencapai 5,6 miliar won per orang. Saat para gamer mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri game dalam pemungutan suara berikutnya, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh pengumuman tak terduga. Meskipun hanya 8 orang yang hadir di ruangan, manajer bertopeng menyatakan bahwa 9 gamer masih tersisa. Lalu muncul kejutan paling kontroversial. Bai Junhee secara resmi telah didaftarkan sebagai gamer 222, mewarisi nomor dan hak ibunya dalam game. Kemarahan langsung meledak di dalam ruangan. Kamu bilang Bai itu adalah peserta? Bentak Jeng Dae. Kelompok itu pun memprotes keras, berargumen bahwa Bai seharusnya tidak memenuhi syarat. Namun, para staf menghentikan tindakan anarkis mereka ketika mereka ingin menyingkirkan Bai itu. Sementara itu, di luar arena game, penyelidikan detektif Junho semakin mendekati kebenaran. Rekannya, Pak Choi, menemukan bukti mengerikan di rumah Kapten Park, termasuk bukti kekerasan tentang gamer yang dieksekusi dalam tantangan seperti batu gunting kertas. Pak Choi juga menemukan seragam dan topeng khas staf Squid Game, mengonfirmasi keterlibatan langsung Park. Namun Park sudah menyadari dan bersiap untuk menyingkirkan para detektif sebelum mereka bisa membongkar operasinya. Kembali ke game, manajer bertopeng mengungkap bahwa game terakhir akan melibatkan gamer memilih siapa yang akan dieliminasi. Setidaknya 3 orang harus dipilih, tetapi kelompok dapat menambahkan lebih banyak jika mereka mau. Dengan cepat, rencana terbentuk, singkirkan Gi-hun, Bai, dan gamer 125 yang merupakan pecandu narkoba. Kalau begitu tinggal kita berenam. Kita semua bawa pulang 7,6 miliar, usul Jeng Dae. Pada saat yang sama, Pak Choi berusaha keras untuk memperingatkan Junho. Kliennya terdengar tidak masuk akal di telinga polisi lain, tapi ia berhasil kabur dan menghubungi rekannya. Park salah satu dari mereka. Dia bagian dari yang bertopeng, katanya. Ini memicu konfrontasi brutal di atas kapal, di mana Junho menghadang Park dan menuntut kebenaran. Park akhirnya mengungkap bahwa dia diperintahkan untuk membiarkan Junho hidup setelah ditembak oleh kakaknya, si frontman, di masa lalu. Sementara itu, Noel menghadapi keputusan berat. Ia membantu gamer 246, Gyeong-sok, melarikan diri dengan perahu. Namun ketika kepala petugas mengancam akan mencelakai putri Gyeong-sok, dengan menyebutkan langsung nomor kamar rumah sakitnya, Noel terpaksa kembali, menyadari bahwa setiap langkahnya sudah diawasi. Di dalam game, pemungutan suara dilakukan untuk menentukan apakah game akan dilanjutkan. Meskipun baru saja menyaksikan pengorbanan Junhee dan kenyataan bahwa bayinya dijadikan peserta, mayoritas gamer tetap memilih untuk lanjut. Salah satu adegan paling mengerikan hadir ketika para VIP mendiskusikan nasib bayi itu. Awalnya mereka berdebat apakah bayi harus dieliminasi, tapi kemudian menyimpulkan dengan keji, dia akan berhasil melewati garis, jadi bayi itu sah menjadi gamer. Salah satu dari mereka tertawa, gamer 222 bangkit dari kematian, lebih mengejutkan dibanding kebangkitan Yesus. Gyeong-sok berhasil melarikan diri dengan perahu, sementara Noel kembali untuk menghadapi konsekuensinya. Kepala petugas pun memberi perintah, tembak mereka berdua. Setelah makan malam yang mewah, para gamer tertidur pulas. Namun Gi-hun dipanggil oleh frontman, di mana dia mengungkapkan identitas aslinya, dan memutuskan untuk membantu Gi-hun dengan memberikan pisau khusus. Ini tentu saja membuat Gi-hun sangat kesal,
Tapi frontman menanggapi bahwa Gi-hun percuma membunuhnya, karena itu tidak akan mengubah apapun. Selain itu, ada orang lain yang akan menggantikannya, dan Bad Game akan terus berjalan. Merasa berat hati, Gi-hun memutuskan untuk tidak membunuh frontman, dan kembali ke ruang tunggu. Di saat Gi-hun ingin menusuk salah satu gamer, frontman menjadi teringat bahwa dia ternyata pernah berada di posisi Gi-hun, di mana Il-nam pernah mendesaknya untuk membunuh gamer lain saat mereka tidur. Ambil pisau itu. Lakukan sekarang. Ini satu-satunya kesempatanmu, desak Il-nam. Namun, Gi-hun mendapat penglihatan lain, yang ternyata itu adalah Sai Biao, yang dengan lembut memohon agar Gi-hun tidak menyerah. Itu bukan dirimu, kau masih orang baik. Sementara itu, Detektif Junho semakin dekat ke Pulau Rahasia ketika ia menembus kabut dan melihat daratan di depan. Perjalanannya berubah menjadi berbahaya ketika ia menerima pesan radio tiba-tiba dari sosok frontman yang mengatakan, "Berhenti sekarang juga sebelum terlambat." Saat Junho bertanya, "Kenapa kau tidak membiarkanku tenggelam waktu itu?" Menjadi jelas bahwa frontman pernah menyelamatkan hidupnya. Tapi kini, ia justru mengancam akan membunuhnya jika tidak menyerah. Menyoroti bagaimana ikatan persaudaraan mereka telah diracuni oleh game ini. Di tempat lain, Noah terus melanjutkan usahanya yang diam-diam untuk melindungi gamer 246, Gyeong-sok. Dia berusaha menghapus semua jejak keberadaan pria itu dari sistem. Tapi aksinya memicu kekerasan ketika sang kepala petugas menyadari pengkhianatannya. Konfrontasi itu berubah menjadi fisik, membuktikan betapa jauh Noel bersedia melangkah demi melindungi Gyeong-sok dan putrinya. Tiba saatnya untuk Bad Game terakhir yang mengerikan, berjudul Sky Squid Game. Para gamer yang tersisa dibawa ke sebuah pilar raksasa dengan 3 platform melayang, persegi, segitiga, dan lingkaran. Frontman menjelaskan aturan brutalnya. Di setiap platform, para gamer harus mendorong setidaknya 1 orang jatuh ke bawah. Jika dalam waktu 15 menit tidak ada yang dieliminasi, maka semua orang di platform itu akan mati. Putaran pertama di platform persegi dimulai dengan diskusi yang tampak sopan. Jeng Dae, seorang manipulator licik, mengusulkan agar mereka melakukan pemungutan suara untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan. 2 nama langsung mengemuka, Gamer 222, seorang bayi yang baru lahir, dan Minsu. Dengan Gamer 353 berkata dengan dingin, makhluk itu bahkan tidak bisa memilih atau ikut bermain. Seorang gamer lain dengan kejam menunjukkan bahwa, dengan sang ibu sudah mati dan ayahnya tidak ada, bayi itu tidak punya harapan untuk bertahan. Namun rencana itu terganggu ketika Myung-gi mengusulkan untuk memilih Gamer 125 sebagai gantinya, menyebutkan bahwa dia tidak stabil dan berbahaya. Grup itu melakukan pemungutan suara dan mendekati Minsu, yang memohon agar nyawanya diselamatkan. "Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Tolong, jangan biarkan aku mati." Meski memohon, ia tetap didorong ke jurang. Dalam detik terakhirnya, Minsu melihat penglihatan semi, sebelum akhirnya menerima nasibnya, dan akhirnya, ia pun mati. Putaran kedua di platform segitiga semakin memperparah ketegangan saat aliansi mulai retak. Grup itu berencana untuk menyingkirkan Gamer 222, si bayi. Dalam kejutan yang tidak terduga, Myung-gi tiba-tiba memihak Gi-hun dan mengaku sebagai ayah sang bayi. Para VIP yang menonton sangat terhibur oleh kekacauan emosional ini. Ketegangan memuncak saat Jeng Dae dan 2 sekutunya, Gamer 203 dan 353, menyerang Gamer 039, mematahkan kakinya, dan berencana membawanya ke platform berikutnya sebagai bekal yang bisa mereka singkirkan nanti. Salah satu gamer kemudian mencoba mendorong Myung-gi jatuh dari ketinggian, tetapi justru ia sendiri yang tereliminasi. Sementara gamer lainnya ditusuk oleh Gi-hun sampai mati. Myung-gi kemudian mengejutkan semua orang dengan mendorong Jeng Dae, dan akhirnya, ia pun mati. Momen paling menyayat datang ketika Gamer 039, yang sudah patah dan ketakutan karena akan dijadikan alat, memutuskan untuk melompat sendiri dari platform daripada mengalami siksaan lebih lanjut. Pada akhir platform segitiga, hanya tersisa 3 gamer, Gi-hun, Myung-gi, dan si bayi. Sementara itu, Detektif Junho membuat kemajuan dengan menolong Gyeong-sok setelah membunuh para staf yang mengejarnya. Ia bertanya kepada Gyeong-sok, yang telah melarikan diri dari game dan siap membantunya menemukan lokasi fasilitas tersebut. Kembali ke jembatan, situasinya cepat memanas. Myung-gi meminta Gi-hun untuk menyerahkan anak itu, tetapi dia tentu saja menolak.
Momen ini sungguh mengerikan dan menunjukkan seberapa jauh Myung-gi bersedia melakukan apapun demi menang. Saat Myung-gi mengejeknya karena begitu peduli terhadap bayi yang bahkan bukan anaknya, Gi-hun menjawab dengan tenang, "Aku telah membuat janji." Dia tidak lagi bermain demi uang atau bertahan hidup. Dia berjuang untuk melindungi sesuatu yang murni dan tak berdaya. Pertarungan antara dua pria ini brutal dan penuh emosi. Mereka bertarung bukan hanya dengan tinju, tetapi juga dengan keyakinan mereka. Myung-gi berhasil menguasai situasi pada satu titik, dan hanya beberapa detik lagi dari menjatuhkan bayi itu. Saat itulah Gi-hun melakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Dia menawarkan nyawanya sendiri sebagai gantinya. Dia mengatakan pada Myung-gi untuk membunuhnya dan mengambil uangnya. Pertarungan mereka berakhir dengan mereka jatuh bersama. Tetapi Myung-gi tidak dapat menahan jasnya Gi-hun, sehingga dia terjatuh, dan akhirnya, ia pun mati. Tepat ketika semuanya terasa telah selesai, sebuah kejutan terakhir muncul. Gi-hun berdiri sendirian di atas jembatan bersama bayi itu, dan sistem memberinya pilihan. Tekan sebuah tombol untuk menang, tetapi itu berarti bayi harus mati. Jika dia menolak, dia akan dieliminasi, dan game berakhir tanpa pemenang. Para VIP menonton dengan penuh harap, berharap dia menekan tombol itu. Tetapi Gi-hun menolak untuk memperlakukan bayi itu seperti pion dalam dead game mereka. Dia menyatakan, "Kita bukan kuda. Kita adalah manusia." Alhasil Gi-hun mengorbankan dirinya dengan menjatuhkan dirinya sendiri. Dan akhirnya, dead game pun berakhir dengan sang bayi yang menjadi pemenangnya. Di saat yang sama, Junho dan penjaga pantai menyerbu pulau tersebut. Kepanikan pun pecah. Frontman, yang sadar bahwa mereka telah ditemukan, memerintahkan evakuasi total. Para staf bergegas untuk menghancurkan semua bukti sebelum penegak hukum dapat mengambil alih. Ledakan mengguncang kompleks tersebut. Junho akhirnya berhadapan langsung dengan saudaranya dan mengajukan satu pertanyaan penuh makna. Mengapa? Namun alih-alih memberikan jawaban, Frontman melarikan diri dengan lift, dan akhirnya, pulau itu terbakar di sekelilingnya. 6 bulan kemudian, Gyeong-sok sekarang hidup damai bersama putrinya Nayeon, yang tampak jauh lebih sehat dan bahagia. Noel bersiap pergi ke Tiongkok setelah mendapat informasi bahwa putrinya mungkin masih hidup. Momen-momen singkat ini memberikan penutup bagi beberapa karakter sampingan, menunjukkan bahwa hidup terus berjalan bahkan setelah mimpi buruk game. Salah satu momen paling mengharukan adalah ketika adik Sae Byeok bersatu kembali dengan ibunya, yang akhirnya berhasil sampai ke Korea Selatan. Sedangkan Junho, dia telah kembali ke daratan. Meskipun Pak Choi ditahan karena tindakannya yang tidak sah, kini dia telah dibebaskan. Dia bertemu dengan penyelidik lain yang berusaha melacak hadiah uang. Uang itu seharusnya ada di kamar hotel, tetapi secara misterius menghilang. Junho curiga bahwa Gi-hun telah mengaksesnya sebelum meninggal. Sayangnya, karena sebagian besar bukti telah dimusnahkan, pihak berwenang masih belum dapat membongkar organisasi bayangan yang menjalankan game. Frontman mengunjungi putri Gi-hun di Amerika Serikat, di mana dia memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang mengenal ayahnya dan menyerahkan sebuah kotak. Saat sang putri bertanya apakah ayahnya yang mengirimnya, Frontman mengucapkan kebenaran yang memilukan, bahwa ayahnya telah meninggal. Namun di dalam kotak itu ada sesuatu yang tak terduga. Uang hadiah Gi-hun yang dia dapatkan sebelumnya, diwariskan kepada sang anak. Dalam kejutan terakhir, kita melihat Junho melihat bayi itu berada di tempat tinggalnya, yang kini terdaftar sebagai Gamer 222, adalah pemenang resmi dari game terakhir. Ini adalah cara sistem menghormati pengorbanan Gi-hun, menjamin kehidupan yang lebih baik bagi anak itu sekaligus menegaskan bahwa sistem masih memantau segalanya, selalu mencatat. Series ini diakhiri di suatu tempat, di mana Frontman melihat perekrut wanita yang memainkan game perekrutan misterius dengan kartu berwarna. Ini menandakan bahwa siklusnya dimulai lagi, dan akhirnya, dead game-nya masih akan terus berlanjut yang sekarang sudah berada di Amerika Serikat. Pesannya menghantam dengan keras, bahwa dunia belum berubah, masih didorong oleh keserakahan, keputusasaan, dan manipulasi. Ini adalah pengingat yang mencekam bahwa dead game yang sebenarnya masih jauh dari kata selesai.